Aku duduk di ruang tunggu klinik dengan jantung berdegup kencang, tanganku pegang kertas nomor antrian yang sudah basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba pintu ruang periksa terbuka dan dokter memanggil namaku. Rama dengan suara tenang tapi tegas lalu mengatakan sesuatu yang membuat duniaku berhenti berputar. Rama, kamu sebenarnya mencintai pria bukan? Saya bisa lihat dari cara kamu cerita tentang kecemasanmu dan saya tahu karena saya juga dulu seperti itu. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Dr. Rian, pria berusia sekitar 35 tahun yang wajahnya terasa familiar tapi aku tidak langsung ingat dari mana. Aku terdiam, mulutku kering dan ruangan seolah menyempit. Bagaimana mungkin dokter ini tahu sesuatu yang bahkan aku sendiri selama ini tolak mati-matian? Aku punya tunangan Sinta sudah hampir 2 tahun. Keluargaku di Bandung selalu menekan agar segera menikah dan pekerjaanku sebagai akuntan di kantor pusat Jakarta terasa stabil. Semua orang bilang aku pria normal yang sukses. Tapi sekarang kata dokter itu seperti bom yang meledak di dadaku. Aku mencoba tersenyum gugup dan bilang, dokter pasti salah, saya cuma stres kerja saja. Tapi mata Dokter Rian menatapku dengan penuh pengertian seolah dia sudah mendengar ribuan cerita serupa. Dia tidak memaksa, hanya mengangguk pelan dan menuliskan catatan di kertas. Kita bicara lagi minggu depan, Rama. Jangan abaikan ini. Aku keluar dari klinik dengan langkah gontai. Udara Jakarta sore yang panas terasa lebih berat. Di dalam taksi aku memejamkan mata dan ingatan lama mulai muncul. Dulu di universitas ada Dimas, teman satu angkatan yang selalu membuat hariku berbeda. Kami sering belajar bersama, nonton bola di kosan dan tertawa sampai larut. Aku selalu bilang itu hanya persahabatan, tapi sekarang aku bertanya-tanya kenapa setiap kali dia dekat jantungku berdegup lebih cepat daripada saat bersama Sinta. Malam itu aku pulang ke apartemen kecilku di kawasan Sudirman. Sinta sudah menunggu dengan senyum lebar. Dia memelukku erat dan bertanya bagaimana hasil periksa. Aku berbohong bilang dokter hanya kasih obat tidur. Kami makan malam bersama, nasi goreng sederhana tapi pikiranku melayang jauh. Sinta bercerita tentang rencana pernikahan yang sudah dibicarakan dengan orang tuaku tapi aku hanya mengangguk tanpa semangat. Malam semakin larut, aku berbaring di samping dia tapi tidur tak kunjung datang. Kata dokter itu terus bergema. Apakah aku benar-benar seperti itu? Apakah selama ini aku hanya berpura-pura? Aku bangun tengah malam dan diam-diam membuka ponsel mencari nama Dimas di kontak lama. Kami sudah jarang bertemu sejak dia pindah kerja ke Bali 2 tahun lalu. Tapi autoproilnya masih sama, senyum lebar yang dulu selalu membuat aku nyaman. Aku menutup aplikasi dan mencoba tidur lagi tapi hatiku sudah mulai retak. Besok pagi aku harus ke kantor tapi rasanya dunia sudah berubah. Di perjalanan ke kantor aku melihat pasangan pria yang sedang berpegangan tangan di trotoar Sudirman. Mereka tertawa bebas seolah tidak ada yang menatap. Aku iri dan takut pada saat yang sama. Di Indonesia seperti ini mencintai sesama pria bukan hal mudah. Keluarga, masyarakat, agama semuanya punya pandangan sendiri. Aku tiba di kantor dengan pikiran kacau. Rekan kerjaku Budi menyapa ramah tapi aku hanya tersenyum tipis. Siang hari saat istirahat aku menelepon Dokter Rian meminta janji lebih cepat. Dia setuju besok pagi. Malam itu Sinta bertanya kenapa aku diam saja. Aku hampir cerita tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bilang pada wanita yang sudah kupilih untuk masa depan bahwa aku ragu dengan perasaanku sendiri. Aku memeluk dia erat mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya AC tapi dalam hati aku tahu sesuatu telah berubah selamanya. Pagi berikutnya aku kembali ke klinik dengan perasaan campur aduk. Dokter Rian menyambutku dengan senyum hangat seolah dia sudah menduga aku akan datang lagi. Kami duduk di ruangan yang sama, kali ini tanpa alat medis, hanya percakapan terbuka. Ceritakan saja Rama, apa yang kamu rasakan sejak kemarin, katanya pelan. Aku mulai bercerita tentang masa kecil di Bandung, tentang tekanan orang tua yang selalu bilang pria harus menikah dan punya anak.
Lalu tentang Dimas. Kata demi kata keluar dan aku menangis tanpa sadar. Dokter Rian mendengarkan tanpa menghakimi. Dia cerita sedikit tentang perjuangannya sendiri dulu sebelum akhirnya menerima diri dan menjadi dokter psikolog. Banyak pria Indonesia seperti kita, Raman, katanya. Kita belajar menyembunyikan karena takut kehilangan keluarga, pekerjaan dan tempat di masyarakat. Tapi menyembunyikan hanya membuat luka semakin dalam. Aku pulang dengan hati lebih ringan tapi juga lebih bingung. Sore harinya aku memberanikan diri menelepon Dimas. Suaranya masih sama ramah seperti dulu. Rama, lama tak dengar kabarmu. Apa kabar di Jakarta, tanyanya. Kami mengobrol panjang lebar tentang pekerjaan hidup dan tiba-tiba aku bilang ingin bertemu. Dia sedang di Jakarta untuk urusan bisnis besok. Kami janji bertemu di kai kecil dekat Monas. Malam itu Sinta pergi ke rumah temanku sendirian di apartemen. Aku membuka album foto lama dan melihat foto kami berdua, Dimas dan aku di pantai Ancol dulu. Senyumku di foto itu terlihat paling bahagia. Besok siang aku tiba di kai lebih awal. Jantungku berdegup kencang saat Dimas masuk dengan kemeja biru yang rapi. Kami berpelukan singkat dan duduk berhadapan. Obrolan mengalir lancar tapi ada ketegangan baru yang tak terucap. Aku cerita sedikit tentang kunjungan ke dokter tanpa detail. Dimas mendengarkan dengan mata penuh perhatian. Kamu kelihatan berbeda, Rama, ada yang mengganggu ya? Tanyanya lembut. Aku hampir bilang semuanya tapi aku tahan. Kami berpisah dengan janji bertemu lagi besok. Di perjalanan pulang aku merasa hidup mulai berwarna. Sinta menyambutku di rumah dengan pertanyaan biasa tapi aku merasa bersalah. Malam itu aku mimpi tentang Dimas dan saat bangun aku tahu perasaan yang selama ini kutolak itu nyata. Beberapa hari kemudian aku bertemu Dimas lagi, kali ini di taman kota. Kami jalan-jalan bicara tentang mimpi masa lalu dan tiba-tiba tanganku menyentuh tangannya tanpa sengaja. Kami berdua diam tapi tidak menarik tangan. Itu momen kecil tapi terasa besar. Di kantor rekan kerja mulai memperhatikan aku sering melamun. Bosku memanggil dan bertanya apakah ada masalah pribadi. Aku bilang tidak tapi dalam hati aku tahu badai mulai mendekat. Akhir pekan aku pulang ke Bandung menemui orang tua. Ibu memasak rendang kesukaanku dan ayah bicara tentang pernikahan dengan Sinta. Kamu sudah 30, Rama, jangan tunda lagi, kata ayah tegas. Aku mengangguk tapi pikiranku di Dimas. Malam di kamar lamaku aku menangis diam-diam, mengapa hidup begitu rumit. Keesokan harinya aku kembali ke Jakarta dan langsung menelepon Dokter Rian. Kami janji sesi lagi. Dokter bilang langkah pertama adalah mengakui perasaan tanpa takut. Aku mulai paham bahwa ini bukan akhir tapi awal perjalanan panjang. Dimas mengirim pesan malam itu, drama besok ketemu lagi yuk, aku kangen obrolan kita. Aku tersenyum dan balas iya. Hatiku mulai terbuka meski masih banyak ketakutan. Hubungan dengan Dimas semakin dekat tapi aku masih menyembunyikan dari Sinta dan keluarga. Kami sering bertemu di tempat sepi seperti pantai Ancol atau kai kecil di kawasan Kemang. Setiap kali bersama dia aku merasa bebas seolah beban dunia hilang. Dimas tidak memaksa, dia hanya ada mendengarkan dan kadang memegang tanganku pelan. Kamu tidak perlu buru-buru, Raman, katanya suatu malam saat kami duduk di mobilnya memandang lampu kota. Aku juga pernah takut tapi sekarang aku bahagia karena jujur pada diri sendiri. Aku iri dengan keberaniannya. Di rumah Sinta mulai curiga. Dia bertanya kenapa aku sering keluar malam dan kenapa senyumku berbeda. Aku berbohong lagi bilang ada proyek kantor tapi mata dia penuh keraguan. Suatu malam kami bertengkar hebat. Rama, kamu berubah. Apakah ada orang lain, teriaknya. Aku diam saja tidak tahu harus jawab apa. Malam itu aku tidur di sofa dan menangis. Pagi harinya aku pergi ke klinik lagi. Dokter Rian membantuku menyusun rencana bicara dengan Sinta secara perlahan.
Tapi sebelum aku sempat melakukannya berita buruk datang. Rekan kerjaku di kantor melihat aku dan Dimas di Kai dan mulai bergosip. Bos memanggilku ke ruangan dan bertanya langsung, "Ja, ada rumor tentang kamu, Rama. Kamu tahu di perusahaan ini kami menghargai keluarga normal." Kata-kata itu seperti tamparan. Aku pulang dengan hati hancur dan memutuskan untuk cerita pada Sinta malam itu. Dia mendengarkan dengan air mata mengalir lalu bilang, "Ja, aku sudah curiga sejak lama tapi aku harap ini hanya AC. Keluarga kita tidak akan terima, Rama." Kami berpelukan lama dan dia meminta waktu untuk berpikir. Aku tahu ini awal akhir pertunangan kami. Di Bandung orang tuaku menelepon marah karena Sinta cerita sedikit. "Ayah bilang deh kamu harus pulang sekarang dan kita selesaikan ini seperti pria sejati. Aku janji akan pulang akhir pekan." Sementara itu Dimas mendukungku sepenuhnya. Kami pergi ke Bali bersama untuk akhir pekan singkat. Di pantai Kuta angin laut membawa ketenangan. Kami berjalan berpegangan tangan di pasir dan untuk pertama kali aku merasa tidak takut. "Ini yang aku inginkan, Raman," kata Dimas. Tapi saat pulang realita kembali. Di Jakarta gosip kantor semakin kencang dan beberapa teman mulai menjauh. Sinta memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara. Aku sendirian di apartemen merenung tentang semua pengorbanan yang mungkin harus aku lakukan. Keluarga Sinta menelepon meminta penjelasan dan aku merasa seperti pengkhianat. Dokter Rian bilang ini bagian dari proses tumbuh. Aku mulai paham bahwa cinta sejati kadang meminta harga mahal. Akhir pekan di Bandung berubah menjadi mimpi buruk. Orang tuaku duduk di ruang tamu dengan wajah kecewa. Ibu menangis, ayah marah besar. "Kamu bawa malu ke keluarga Rama. Apa kata tetangga nanti?" bentak ayah. Aku mencoba jelaskan bahwa ini bukan pilihan tapi perasaan yang sudah lama ada. Tapi mereka tidak mau dengar. Kakakku yang datang dari Jakarta juga ikut menyalahkan, "Kamu egois, Rama. Sinta sudah seperti adik sendiri bagi kami." Aku pulang ke Jakarta dengan hati remuk. Di kantor situasi semakin parah. Bos memanggil rapat khusus dan bilang ada keluhan dari klien tentang gaya hidupku. Aku diancam dipindah ke cabang luar kota atau resign. Aku memilih cuti panjang untuk berpikir. Dimas datang ke apartemenku membawa makanan dan pelukan. "Kamu tidak sendiri, Raman," katanya. Kami menghabiskan malam bicara tentang masa depan. Dia tawarkan aku pindah ke Bali bersamanya mulai hidup baru. Tapi aku masih ragu karena meninggalkan segalanya di Jakarta terasa berat. Suatu hari Sinta datang mengambil barangnya. Kami bicara panjang dan dia bilang, "Ja, aku makan kamu, Rama, tapi aku tidak bisa ikut dalam perjalananmu ini. Aku butuh pria yang bisa beri aku keluarga normal." Kata-kata itu sakit tapi aku paham. Kami berpisah sebagai teman. Berita tentang perceraian pertunangan menyebar cepat di keluarga besar. Beberapa sepupu menghubungi memaki aku pengkhianat agama dan budaya. Aku merasa terisolasi. Dokter Rian menjadi tempat curhat utama. Dia cerita bahwa banyak pasiennya mengalami hal sama dan banyak yang akhirnya bahagia setelah melewati badai. Aku mulai mencari komunitas kecil di Jakarta yang mendukung pria seperti aku. Pertemuan pertama terasa aneh tapi juga melegakan. Ada yang cerita tentang keluarga yang akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Aku berharap suatu hari orang tuaku juga begitu. Di kantor aku resmi resign. Uang tabunganku cukup untuk beberapa bulan. Dimas membantuku mencari kerja relance dari Bali. Kami semakin dekat dan aku mulai belajar mencintai diri sendiri. Suatu malam di apartemen yang sudah sepi aku menulis surat panjang untuk orang tua. Aku jelaskan perasaanku tanpa menyalahkan siapapun. Aku kirim lewat pos berharap mereka baca dengan hati terbuka. Minggu berikutnya Dimas ajak aku ke Bali lebih lama. Kami tinggal di rumah kecilnya dekat pantai. Di sana aku merasa damai.
Tapi telepon dari ibuku datang tiba-tiba. Rama, pulanglah, kita bicara baik-baik, katanya dengan suara lemah. Aku janji akan datang. Perjalanan kembali ke Bandung penuh ketegangan, tapi aku siap hadapi apapun. Ini bagian dari pertumbuhanku. Di rumah orang tua di Bandung suasana tegang. Ayah duduk diam, ibu memegang suratku dengan tangan gemetar. Kami baca, Raman, kata ayah pelan. Kami tidak mengerti, tapi kami tidak mau kehilangan anak. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal yang baik. Kami bicara berjam-jam tentang masa lalu, tekanan yang mereka berikan, dan ketakutanku. Ibu menangis dan memelukku lama. Kamu tetap anak kami, katanya. Kakakku masih sulit menerima, tapi setidaknya tidak memaki lagi. Aku pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Di sana aku bertemu Dimas yang sudah menunggu. Kami memutuskan pindah ke Bali bersama. Proses resign kantor selesai dan aku mulai kerja remote sebagai konsultan keuangan. Kehidupan baru dimulai. Tapi tidak semua mulus. Ada tetangga di Bali yang curiga dan gosip kecil menyebar. Dimas yang sudah biasa menghadapi itu mengajariku cara tenang. Suatu hari kami jalan di pantai dan aku bilang, aku mencintai kamu, Dimas. Dia tersenyum dan memelukku erat. Itu momen bahagia pertamaku yang utuh. Namun keluarga Sinta masih marah. Mereka kirim pesan ancaman akan sebarkan berita ke media lokal. Aku panik, tapi Dimas bilang kita hadapi bersama. Kami konsultasi dengan pengacara dan akhirnya masalah itu selesai dengan damai. Di Bali aku bertemu komunitas yang lebih besar dan mulai ikut kegiatan sosial membantu pemuda yang mengalami krisis identitas sama. Dr. Rian tetap hubungi lewat video call dan bangga dengan kemajuanku. Suatu malam badai besar datang. Ayahku sakit mendadak dan aku terbang ke Bandung sendirian. Di rumah sakit ayah pegang tanganku dan bilang, "Demakan ayah, Rama." Ayah hanya takut. Itu kata-kata yang aku tunggu bertahun-tahun. Aku menangis dan cerita tentang Dimas. Ayah mengangguk pelan, "Bawa dia ke sini suatu hari." Kembali ke Bali aku cerita pada Dimas. Kami merencanakan kunjungan keluarga pertama. Tapi sebelum itu ada satu ujian lagi. Di kantor lamaku mantan bos menelepon dan tawarkan posisi tinggi tapi dengan syarat aku kembali normal. Aku tolak tegas. Itu keputusan yang membuat aku bangga pada diri sendiri. Hidup mulai stabil. Aku dan Dimas membangun rumah kecil dekat pantai. Setiap pagi kami minum kopi bersama memandang laut dan aku tahu ini adalah kebahagiaan yang aku pilih. Perjalanan panjang dari klinik itu membawa aku ke tempat yang benar. Hari-hari di Bali berlalu dengan damai. Aku dan Dimas semakin kuat sebagai pasangan. Kami buka usaha kecil kayak sederhana di pinggir pantai yang ramai wisatawan. Pelanggan datang bukan hanya untuk kopi tapi juga untuk cerita. Kadang ada pemuda Indonesia yang datang dengan mata penuh pertanyaan sama seperti aku dulu. Aku cerita sedikit tentang perjalananku tanpa memaksa. Keluargaku mulai datang berkunjung. Ibuku memeluk Dimas pertama kali dengan air mata bahagia. "Kamu buat anakku tersenyum lagi," katanya. Ayah masih pelan-pelan tapi dia sudah mau duduk bersama kami di meja makan. Sinta menikah dengan pria lain dan kirim undangan. Aku datang sebagai teman dan kami saling makan. Hidup terus bergerak. Suatu hari Dr. Rian datang berkunjung ke Bali. Kami makan malam bersama dan dia bilang, "Kamu sudah jauh, Rama. Bangga sama kamu." Aku tersenyum mengingat hari pertama di klinik dulu. Semua konflik, pengertian, salah paham, pengkhianatan dan pengorbanan membentuk aku menjadi pria yang lebih kuat. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang norma masyarakat tapi tentang kejujuran pada hati sendiri. Di pantai saat matahari terbenam aku dan Dimas berjalan bergandengan. Angin laut membawa kedamaian dan aku tahu ini akhir yang bahagia tapi juga awal petualangan baru. Aku tidak lagi takut pada siapapun.
Indonesia masih punya banyak tantangan bagi orang seperti kami, tapi aku yakin perubahan dimulai dari cerita kecil seperti milik kami. Setiap malam aku berterima kasih pada kata-kata dokter itu yang dulu seperti sengatan listrik. Tanpa itu aku mungkin masih hidup dalam kepura-puraan. Sekarang aku hidup utuh dengan cinta yang tulus. Teman-teman lama mulai kembali menghubungi dan aku terima mereka dengan tangan terbuka. Kehidupan tidak sempurna tapi penuh makna. Aku sering duduk di teras rumah kecil kami memandang bintang dan tersenyum. Ini adalah aku yang sebenarnya. Dan aku bahagia. Benarkah bahwa mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?